Baiklah teman-teman, pada video kedua ini saya akan menjelaskan langkah termudah dan terbaik ya dalam cara merancang laundry kiloan yang profesional. Yang nantinya cara ini akan membuat bisnis Anda bisa berjalan secara otomatis tanpa Anda Nah, cara ini adalah cara yang membuat Brad Sugar bisa punya 43 perusahaan yang menghasilkan miliaran setiap bulannya. Padahal dia tanpa harus ngantor loh setiap harinya. Bagi Anda yang belum tahu Brad Sugar siapa, dia adalah pemilik Action Coach, salah satu perusahaan yang mempunyai perkembangan tercepat di dunia, mempunyai cabang di seluruh dunia dan memiliki lebih dari 1.000 coach di seluruh dunia. Nah, cara ini juga yang membuat McDonald, Kentucky, Pizza Hut itu bisa punya produk dan pelayanan yang sama di seluruh cabangnya dan bisa punya cabang ratusan bahkan ribuan di seluruh dunia. Mengapa sih bisnis Anda perlu profesional? Ya, mengapa bisnis Anda perlu profesional? Karena pelanggan Anda tentunya mau pakaiannya dicuci oleh tenaga-tenaga kerja yang profesional. Benar gitu tidak? Supaya apa? Supaya aman, bajunya aman, tidak rusak. Yang kedua ya, kalau Anda banyak saingan laundry ya, kalau banyak outlet yang buka di sekitar Anda, coba Anda pikir, tentunya pelanggan Anda akan mencari laundry kiloan yang paling profesional jasanya. Ya, kalau dia bisa milih. Kalau Anda laundry kiloan satu-satunya di tempat Anda, nggak masalah. Mereka nggak ada pilihan. Kalau mereka... Oke, apa sih arti profesional sebenarnya? Kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia ya, saya lihat di Google, itu adalah memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan. Memiliki keahlian, artinya benar-benar ahli. Dan keterampilan, artinya benar-benar terampil. Jadi, laundry Anda, tim kerja Anda, itu benar-benar ahli dan benar-benar terampil. Bukan baru bisa, baru ahli atau baru terampil. Bukan. Kalau terampil itu dia udah terlatih. Ya, udah terlatih. Kenapa? Karena pendidikan dan latihan yang Anda berikan. Nah, berarti untuk menjadi profesional, tim Anda harus benar-benar ahli dan terampil dalam bidang laundry, ya, di mana itu terjadi karena pendidikan dan latihan yang Anda berikan melalui... Saya akan jawab. Cara punya training yang bagus, ada 6 step. Saya nggak usah bacakan 6 stepnya. Dimulai dari yang pertama. Buat bagan proses kerja di laundry Anda. Seperti apa bagannya itu? Pertama kita lihat contohnya ya. Contohnya, Anda lihat di sini bagan counter. Counter adalah bagian penerimaan pakaian, penerimaan pelanggan, dan penyerahan pakaian ke pelanggan. Kemudian proses dari counter, setelah diterima pakaian itu, maka dilakukan proses yang namanya pencucian yang dilakukan oleh washer. Ya, atau pencuci. Kemudian setelah dicuci, dia akan melakukan proses namanya pengeringan, yaitu pengeringan pakaian dengan mesin pengering. Nah, dari proses pengeringan, kemudian pakaiannya disetrika, jadi lewat penyetrikaan. Setelah selesai disetrika, di-packing. Ada proses packing. Yang terakhir adalah proses racking, yaitu pakaian yang setelah sudah di-packing, ditaruh di rak yang sudah disediakan. Kenapa ada prosesnya? Karena Anda harus dicatat pakaian itu diletakkan. Nah, Anda sudah buat bagan proses kerja. Yang kedua adalah uraikan secara detail masing-masing proses kerjanya. Ya, uraikan secara detail. Yang ketiga, tulis dalam bentuk tulisan dan gambar atau bagan, atau videokan proses kerjanya itu kalau Anda bingung bagaimana nulisnya. Nah, ini kita namakan SOP atau
Bagaimana cara menguraikan secara detail masing-masing proses kerja di laundry Anda dalam bentuk tulisan dan gambar? Kita lihat ya. Contohnya dalam bentuk tulisan, misalnya counter ya. Counter itu kerjanya apa sih? Proses kerjanya gimana sih? Nah, Anda tuliskan satu-satu sesuai di laundry Anda. Misalnya pertama memeriksa dan merapikan cash register ya. Tempat penyimpanan uang kasir. Dicek jumlah uangnya ada berapa, kemudian dirapikan misalnya. Yang kedua, melayani setiap pelanggan yang datang. Jadi menyapa langsung waktu ada pelanggan udah di depan pintu langsung disapa. Yang ketiga, misalnya pelanggan yang mau cuci ya. Pelanggan yang mau cuci udah bawa pakaian, prosedur pertama adalah harus ditimbang, kemudian dihitung, dan waktu timbang posisi badannya jangan menutupi arah pelanggan ya, melihat timbangan. Kalau enggak dia nggak bisa lihat posisinya di berapa kilo. Kemudian beritahu hasil timbangan ke pelanggan. Kemudian hitung jumlah pakaiannya. Kemudian tulis di nota dan lain-lain. Ini perlu Anda tuliskan. Coba bayangkan ya, kalau Anda nggak tuliskan ya, nanti karyawan bagian counter Anda melakukan pekerjaannya terserah. Dia nggak timbang dulu. Jadi waktu customer datang bawa pakaiannya, itu dihitung dulu sama dia. Udah selesai hitung capek-capek, pas ditimbang, pelanggannya bilang, wah ini kelebihan tanggung nih, nggak sesuai paketnya, saya kurangin deh pakaiannya. Anda hitung ulang lagi, buang-buang waktu kan. Tapi kalau ada prosedurnya Anda tulis kayak gini kan enak, jadi semua orang akan mengikuti prosedur ini. Oke. Nah, ini contoh dalam bentuk bagan ya. Tadi kan Anda tulis begitu aja, ini dalam bentuk bagan. Jadi Anda di sini counter, proses kerjanya ada misalnya periksa uang cash di kasir, itu cek jumlah uangnya, catat di buku, rapikan. Kemudian bagaimana dia melayani pelanggan baru, prosesnya gimana? Misalnya sapa, selamat pagi, siang, malam, bisa dibantu? Nah, Anda jelaskan jasa di laundrynya, misalnya jasanya ada cuci setrika, cuci kering, ada cuci bed cover, cuci boneka, ya. Kemudian standar operating procedure-nya, tim Anda harus kasih brosur ke pelanggan tersebut, minta nomor HP untuk pemberitahuan paket promo, ya, dijelaskan supaya pelanggannya mau kasih nomor HP. Yang ketiga misalnya bagaimana proses kerja karyawan tim Anda untuk menangani pelanggan lama, ya, pelanggan yang lama mau cuci lagi, ya, misalnya langsung samperin pelanggan, ya, ketika mereka lihat di depan, pelanggannya turun naik mobil, langsung bantu bawa pakaiannya. Kemudian timbang, seperti tadi ya, posisi badan jangan menutupi timbangan ke arah. Bagaimana caranya punya training yang bagus? Oh ya, ini udah proses 1, 2, 3, sekarang proses keempat, cara punya training yang bagus yaitu ajarkan standar operating prosedur ini ke tim sesuai bagian-bagiannya. Ya, tim Anda kan ada bagian washer, ajarkan SOP bagian washer. Ada yang bagian pengeringan, ada yang bagian setrika, ajarkan SOP bagian setrika. Bagian counter. Nah, mengenai ajarkan SOP ini, kita lihat. Kalau SOP-nya sudah susah ditulis, ya kadang susah ditulis. Anda gambarin proses kerja melalui tulisan kadang susah. Ya udah difoto aja. Saya kasih contoh ya. SOP berpakaian tim laundry Anda. Anda bingung nih nulisnya. Misalnya pakaiannya baju diselipin ke celana, tangannya nggak boleh pakai tangan panjang, kerahnya nggak boleh ditekuk ke atas. Nah, daripada pusing Anda tulis-tulis itu, foto aja salah satu model tim Anda yang paling rapi bajunya, yang saat itu lagi rapi. Udah itu Anda jadikan contoh di foto, ya. Bisa Anda tempel di laundry Anda, jadi semua bisa contoh. Jadi orang baru kalau mau tahu model pakaian rapi, lihat aja di situ. Ya, udah itu print dan bagikan SOP ke masing-masing tim. Jadi masing-masing tim punya printannya. Tugas kerjanya atau proses kerja mereka apa? Mereka bisa baca ya sesuai job description-nya ya. Jadi
deskripsi dari kerja mereka itu apa. Jadi mereka tahu. Oke. Nah, yang kelima dari cara punya training yang bagus, yaitu adakan meeting harian atau mingguan untuk membahas kejadian-kejadian dalam proses kerjanya. Jadi, kenapa sih perlunya meeting harian dan mingguan? Supaya kalau ada kejadian-kejadian di proses kerja, ya misalnya tiap hari atau tiap minggu terserah, untuk meeting bersama, misalnya bisa pagi hari, misalnya atau siang hari sebelum makan atau sesudah makan, Anda boleh pada waktu tim bersama-sama, Anda tempelkan saja di depan outlet, lagi meeting 10 menit atau 15 menit, mohon menunggu, pelanggan Anda pasti mengerti. Bahkan pelanggan Anda akan melihat, wah ini laundrynya profesional, ada meeting segala. Ya kalau laundry yang nggak profesional, mana ada meeting-meeting segala. Nah, kemudian Anda duduk melingkar, tentukan siapa pemimpin meeting dan siapa penulis notulen meeting. Ya, bergantian supaya setiap anggota tim bisa belajar dan berkembang. Mengapa ada penulis notulen meeting? Akhirnya meetingnya udah hilang begitu aja. Kalau ada tulisannya kan bisa dibaca lagi. Ada catatannya. Kemudian kenapa bergantian? Supaya tim Anda berkembang. Anda mau nggak semua tim Anda orangnya profesional, pinter-pinter? Ya dia harus belajar walaupun dia nggak bisa jadi ketua meeting, jadi penulis notulen. Itu tujuannya. Nah, isi meeting apa aja sih? Usulan dari tim ya. Jadi tim ada yang usul tim Anda. Misalnya bagian setrika, bagian pressure atau setrika. Dia bilang, Pak, saya nemuin nih cara setrika kemeja yang lebih rapi dan lebih cepat. Boleh Anda coba, ya kan ada usulan, ada catat. Oke, kita coba nanti ya. Nah, kalau ternyata dia benar lebih cepat dan lebih efisien, kan tentu Anda akan menghemat waktu. Anda masukkan dalam proses kerja, diterapkan ke seluruh proses kerja di tim Anda, langsung produktivitas dari laundry Anda meningkat. Kemudian sharing kejadian di pekerjaan dari tim Anda ya. Misalnya pada waktu ngerjain proses kan kadang-kadang ada yang nggak bagus, misalnya penanganan komplainan pelanggan salah, pelanggan jadi marah-marah dan sebagainya. Nah ini kan bisa dibahas. Dan ini video meeting example ya. Coba saya setel contoh bagaimana saya melakukan meeting di laundry saya. Luar biasa loh. Karena hari ini kita akan mulai lagi meeting harian kita. Kita akan membicarakan isu-isu atau ide yang ada di laundry yang bisa membantu meningkatkan kinerja dari bisnis kita. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan membaca notulen hasil rapat yang sebelumnya ya. Silakan kepada saudara Bianco untuk membacakan notulen rapat kita hari ini. Terima kasih Pak Tis, dengan rapat hari ini. Saya akan membacakan notulen hari kemarin di harian tempatnya nanti ada ada satu pemimpin meeting dan satu penulis notulen. Dan pemimpin meeting itu yang mengarahkan peserta-peserta tim lainnya. Jadi yang mengatur mana yang boleh bertanya, mana yang tidak boleh bertanya. Nah, cara punya training yang bagus yang keenam apa? Update proses kerjanya setiap ada perubahan yang terjadi. Update proses kerjanya setiap ada perubahan yang terjadi. Sehingga SOP Anda makin hari makin meningkat. Ya, makin meningkat kualitasnya. Karena yang tadi itu dibicarakan solusinya, dilihat ada kenapa ada yang usul kan tentang proses kerjanya dan Anda update terus. Ya udah Anda pasti meningkat. Laundry lain belum tentu meningkat karena banyak sekali orang yang bisnisnya proses kerjanya begitu aja nggak mau dirubah-rubah. Sampai customer kesel dia masa bodoh. Anda punya beda, Anda akan meningkat terus-menerus. Seperti ya franchise-franchise terkenal itu, McDonald, Kentucky. Anda lihat kan bagus sekali.
proses kerjanya. Kenapa? Karena mereka punya SOP yang setiap bulan, setiap tahun itu diperbaharuin terus. Itu bukan terjadi dalam sehari, sebulan, setahun. Udah bertahun-tahun mereka, makanya bisa sesempurna itu. Nah, bila Anda ingin mengupdate proses kerja, tolong adakan tes dan ukur. Jadi setiap ada usul untuk penambahan atau perubahan dari proses kerja yang signifikan, harus dites dan ukur. Ya, misalnya Anda merubah sistem paket jasa ke pelanggan ya. Oh, ada usulan, ini sistem paket jasanya rubah begini aja. Jangan langsung diterapkan ke seluruh pelanggan. Coba ke 2 atau 3. Nah, apa sih keuntungannya cara ini? Ya, ke 6 cara yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama ya, dengan cara ini, maka semua tim atau karyawan Anda itu akan mempunyai skill yang sama. Karena skillnya berasal dari standar operating prosedur, ya, dari training yang Anda lakukan ke tim Anda menggunakan standar operating prosedur yang Anda bikin. Semuanya dapat printan kopian yang sama dan diajarkan langkah-langkahnya sama semua. Yang kedua, skill tim Anda akan selalu meningkat karena terupdate, ya. Karena Anda mengadakan meeting, Anda update segala isu, segala ide, segala usulan dari tim, segala solusi setiap hari atau setiap minggu Anda lakukan, maka tentu saja otomatis skill tim Anda meningkat. Yang tadi cara gosoknya biasa-biasa aja, dengan cara-cara baru mereka akan punya skill yang makin bagus. Yang ketiga, Anda akan punya sistem training yang sangat bagus karena tertulis dan terupdate, ya. Sistem training Anda udah otomatis bagus. Keempat, sistem kerja laundry Anda itu selalu meningkat karena diupdate terus. Sistem kerja ya otomatis produktivitas, ya. Produktivitas dari laundry Anda itu akan meningkat dalam hal kecepatan, dalam hal kualitas cucian, kualitas setrika, kualitas pelayanan. Yang kelima, ke depannya laundry Anda akan bisa berjalan secara otomatis karena Anda sudah punya SOP-nya. Gampang. Anda nggak sempat ngajarin, tinggal suruh orang. Nih SOP-nya. Anda kasih lihat videonya atau Anda kasih lihat printannya. Mereka sudah bisa mengajarkan. Atau Anda kasih ke supervisor Anda, ini suruh ajarin sesuai SOP-nya ini. Gampang kan? Yang keenam, laundry kiloan Anda akan terlihat profesional di mata pelanggan. Yang ini kita cari ya. Kita ingin dengan sistem ini pelanggan melihat laundry Anda profesional sehingga laundry Anda akan dipilih menjadi tempat tujuan mencuci. Jadi Anda akan terlihat beda daripada pesaing-pesaing Anda. Nah, fakta mengenai standar operating prosedur, apa itu? Wendy's ya, franchise ayam goreng, itu punya buku SOP tebal, franchise burger ayam goreng, punya buku SOP tebal 1000 halaman saya dengar. Gila ya, 1000 halaman. Itu bertahun-tahun diperbaruin terus sampai 1000 halaman. Anda mau bagus gak? Laundry kiloannya mau profesional gak? Ya udah ikutin aja kayak Wendy's. Jadi penting segera implementasikan cara ini di bisnis Anda ya. 6 langkah yang tadi saya sebutkan. Jangan tunggu-tunggu. Nah, kita sudah mencapai akhir dari training saya mengenai bagaimana cara merancang bisnis laundry kiloan yang profesional supaya bisnis ini bisa berjalan tanpa Anda ada di dalamnya ya secara otomatis. Saya ingin bagikan quote yang bagus sekali dari Bruce Lee. Ya. Dia bilang begini, knowing is not enough. We must apply. Mengetahui itu tidak cukup. Ya, Anda udah tahu tentang bagaimana caranya merancang bisnis laundry kiloan yang profesional. Itu nggak cukup. Anda harus apply. Anda harus praktekkan. Anda harus aplikasikan. Willing is not enough, we must do. Ya, keinginan itu nggak cukup. Oke, saya sudah siapkan ya sebenarnya 3 video training yang ini adalah video yang kedua. Jadi sampai jumpa di video ketiga ya. Besok saya akan kirimkan linknya ke email Anda. Jadi tolong cek email Anda ya linknya. Cek email dari saya mengenai linknya.
Karena video ini itu adalah mengenai strategi marketing bisnis laundry kiloan yang profitable. Anda tentunya tidak mau melewatkan hal ini. Ini yang penting sekali. Karena kenapa? Karena kalau laundry Anda tidak profitable, sistemnya bagus, tidak profitable, buat apa? Benar nggak? Harus profitable. Nah, apa yang akan dibahas? Yaitu bagaimana mempersiapkan jenis seragam produk laundry kiloan Anda supaya benar-benar profitable. Anda pikir kan, ya jenis produk di laundry jasanya ya begini-gini aja. Harganya segini-gini aja. Kalau Anda pikir begitu, belum tentu bisa profitable. Saya akan jelaskan besok. Kemudian rahasia strategi marketing jenius. Jay Abraham dan Brad Sugar yang membuat mereka berdua menjadi multi-miliuner di usia yang sangat muda. Brad Sugar menjadi miliuner di usia 26 tahun, kalau perlu Anda tahu. Ya, Abraham udah ampun-ampunan deh ya, uangnya. Kenapa? Karena mereka menemukan sebuah rahasia, yaitu strategi marketing yang mereka pakai terus-menerus sehingga seperti Brad Sugar aja bisa mempunyai 43 perusahaan yang sukses. Yang tiga, bagaimana merancang sistem marketing atau funnel ya, corong, sistem marketing bentuk corong yang bisa membuat prospek berbondong-bondong datang ke outlet Anda dan merubah laundry Anda jadi mesin penghasil uang. Anda mau merancang sistem marketing yang membuat laundry Anda jadi mesin penghasil uang? Ya, Anda perlu hadir besok untuk melihat di video 3 training saya mengenai strategi marketing bisnis laundry kiloan yang profitable. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Salam sukses dari saya, semoga bermanfaat.